Kekalahan PSG di Liga 1 musim ini sudah sebanyak saat juara di musim lalu. Hasil negatif di markas AS Monaco membuat PSG kini sudah mencatatkan jumlah kekalahan sebanyak dengan yang diraih di Liga 1 sepanjang musim lalu. Pada musim lalu, Les Paris yang melewati 34 pertandingan dengan 26 kemenangan, 6 kali imbang dan 2 kali kalah. Sedangkan di musim ini PSG sudah mencatatkan jumlah kekalahan yang sama seperti musim lalu, walaupun baru memainkan 14 pertandingan. Tertahan, Real Madrid gagal rebut kembali puncak klasemen. Real Madrid harus bermain imbang 1-1 ketika berhadapan dengan Girona pada lanjutan La Liga Spanyol. Real Madrid bahkan harus tertinggal lebih dahulu sebelum akhirnya Los Blancos baru bisa menyamakan skor di babak kedua lewat eksekusi penalti dari Mbappe. Tambahan satu angka ini membuat Girona hanya tumbang sekali dalam 5 pertandingan terakhir mereka. Sekaligus mereka menggagalkan misi Madrid untuk kembali naik ke puncak klasemen sementara. Real Madrid sedang mengalami kemunduran. Real Madrid kembali menjadi sorotan setelah rentetan hasil kurang meyakinkan di Liga Spanyol. 3 kali beruntun bermain imbang membuat keunggulan 5 poin di puncak klasemen kini lenyap, dan kritik pun datang dari berbagai pihak. Dan jurnalis senior Santiago Segura menilai bahwa masalah yang menderita Los Blancos bukan sekedar situasional melainkan bersifat mendasar. Segura menilai pola permainan Real Madrid kehilangan arah. Ia menyebut bahwa kini tim lebih mengedepankan fisik ketimbang kecerdasan taktis di lapangan. Menurutnya, akar persoalan dari Madrid sudah terlihat sejak jendela bursa transfer musim panas yang lalu. Tanpa menambah gelandang kreativitas yang dibutuhkan, struktur skuad justru semakin timpang. Top skor Liga Spanyol Mbappe masih teratas. Kylian Mbappe semakin memantapkan posisinya di puncak klasemen. Penyerang Real Madrid itu menambah gol saat melawan Girona. Dengan tambahan 1 poin, Mbappe menjauh dari para rivalnya dengan koleksi 14 gol di puncak daftar top skor La Liga Spanyol. Dan ia unggul jauh dari pesaing terdekatnya. Robert Lewandowski masih berada di urutan kedua dengan koleksi 8 golnya. Barcelona pede menjamu Atletico, Pedri siap jadi starter. Barcelona percaya diri ketika akan menghadapi Atletico Madrid pada Rabu dini hari karena Pedri siap menjadi starter setelah ia kembali bermain kontra Alaves. Bintang muda Blaugrana tersebut sudah kembali beraksi kontra Deportivo Alaves setelah ia absen selama 1 bulan akibat cedera hamstring. Dan pertandingan melawan Atletico ini menjadi laga yang sangat krusial dalam perebutan gelar juara La Liga Spanyol musim ini. Gol David Neres bawa Partenope ke puncak klasemen. Napoli berhasil meraih kemenangan krusial dalam perebutan gelar Serie A setelah mengalahkan AS Roma 1-0 di Stadio Olimpico. Gol tunggal dari David Neres pada babak pertama sudah cukup membawa Partenope menyamai torehan poin teratas sekaligus mempertajam dominasi mereka atas AS Roma. Hingga peluit panjang berbunyi, Napoli mampu mempertahankan keunggulan tipis tersebut. Kemenangan ini bukan hanya menjadi pukulan bagi Roma, tetapi juga menegaskan ketajaman taktik dari Antonio Conte. Tahan 10 pemain Chelsea, The Gunners masih kokoh di puncak klasemen. Chelsea memperlihatkan ketangguhan mental saat berhadapan dengan Arsenal 1-1 pada laga lanjutan Liga Inggris di Stamford Bridge. Chelsea bermain dengan 10 orang sejak babak pertama usai kartu merah Moises Caicedo, namun The Blues mampu membuka keunggulan lewat gol dari Trevoh Chalobah. Arsenal yang unggul jumlah pemain sukses menyamakan skor lewat gol dari Mikel Merino, dan skor imbang 1-1 pun tak berubah hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membuat Arsenal tetap kokoh di puncak klasemen unggul 6 angka dari Chelsea yang kini mendapatkan tekanan dari Manchester City yang hanya tertinggal 5 poin menjelang memasuki bulan Desember. Akhirnya tren negatif Liverpool kalahkan 10 pemain West Ham United. Liverpool akhirnya kembali merasakan manisnya kemenangan setelah mengalahkan West Ham 2-0 pada pekan ke-13 Liga Inggris. 2 gol dari Alexander Isak dan juga Cody Gakpo memastikan Liverpool pulang dengan 3 poin sekaligus menghapus rentetan hasil buruk dalam beberapa laga terakhir. Hasil positif ini mengantarkan Liverpool naik ke peringkat ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 21 poin dari 13 pertandingan. Alexander Isak akhirnya pecah telur.
Alexander Isak akhirnya pecah telur di Liga Inggris musim ini. Pemain termahal Liverpool itu lega bukan main setelah bikin gol perdana untuk Liverpool. Isak dengan mudah mencecar bola umpan tarik dari Cody Gakpo dari sisi kanan dan melesakan ke pojok gawang. Sebelum ini Isak baru bisa membuat 1 assist dari 5 kali penampilannya di Liga. Bahkan sejak bergabung di musim panas yang lalu, Alexander Isak baru bisa mencetakkan 1 gol saat Liverpool mengalahkan Southampton di Carabao Cup di September yang lalu. Arne Slot lega akhirnya Liverpool menang. Pelatih Liverpool yakni Arne Slot mengaku lega pasca timnya mengalahkan West Ham United 2-0. Tapi Arne Slot mengaku masih ada hal yang perlu diperbaiki pada laga itu. Dari segi hasil tentu saja sangat bagus, tetapi ada juga beberapa hal yang serupa pada pertandingan Kamis sebelumnya, dan beberapa hal yang berbeda, ujar dari sang pelatih. Manchester United mulai bangkit. Raksasa Liga Inggris Manchester United berhasil melakukan comeback melawan Crystal Palace. Pertandingan ini berlangsung dengan sengit, namun MU mampu tampil lebih dominan dalam penguasaan bola. Palace mencetakkan gol lewat Jean-Philippe Mateta, sementara gol-gol dari MU dipersembahkan oleh Joshua Zirkzee dan juga Mason Mount. Dan kemenangan ini membuat MU naik ke peringkat 6 klasemen dengan koleksi 21 poin. Barcelona pantau wonderkid milik RB Leipzig. Wonderkid RB Leipzig yakni Alsan Ouedraogo dilaporkan menjadi salah satu nama yang ada dalam radar Barcelona di bursa transfer berikutnya. Mundo Deportivo melaporkan bahwa Blaugrana telah mengirim pemandu bakat untuk bisa memantau sang pemain. Barcelona bukanlah satu-satunya tim yang sedang memantau Ouedraogo. Pemain berusia 19 tahun itu kabarnya juga menarik minat dari Liverpool serta Arsenal. Milan desak Luka Modric agar mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak. Masa depan dari Luka Modric di AC Milan musim ini sepenuhnya jadi keputusan akhir dari sang pemain. Meskipun demikian, pihak klub sudah mulai bekerja keras. Meskipun opsi perpanjangan tersebut berada di tangan Rossoneri, perjanjian yang disepakati kedua belah pihak menetapkan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemain asal Kroasia itu sendiri. Luka Modric akan mengambil keputusan final setelah Piala Dunia yang akan menjadi edisi kelima dalam karirnya di musim panas nanti. Inter ikut berburu tanda tangan Andre Lunin dari Real Madrid. Inter Milan dilaporkan telah resmi memasuki persaingan untuk bisa mendapatkan kiper Real Madrid yakni Andre Lunin. Nira sudah aktif memantau kiper milik Ukraina tersebut. Masa depan dari Jan Sommer yang belum jelas membuat Inter kini mencari solusi jangka panjang. Meskipun baru saja memperpanjang kontraknya bersama Madrid, peluang itu masih terbuka lebar. Laporan mengisyaratkan Inter dapat menawar sekitar 10 hingga dengan 12 juta euro untuk transfernya. Ia diposisikan sebagai calon pilihan kiper pertama untuk musim depan dan juga seterusnya. Perburuan Vitinha terus berlanjut, Liverpool mulai cari peluang. Football Insider melaporkan bahwa pengejaran Liverpool terhadap Vitinha mungkin bisa saja terjadi. Akan tetapi hal ini baru akan terwujud jika Liverpool melepas Mohamed Salah menuju Arab Saudi. Kate Winners, mantan kepala eksekutif dari Everton yang sekarang menjadi konsultan klub, ia meyakini bahwa Real Madrid mungkin juga memiliki keunggulan dalam setiap langkah untuk bisa mendatangkan Vitinha. Ia juga menyarankan bahwa satu-satunya rute realistis untuk Liverpool untuk bisa mendatangkan sang pemain dengan mewujudkan perpisahan dengan Mo Salah terlebih dahulu. Bukan Kenan Yildiz, ini target transfer baru Arsenal senilai 1,6 triliun rupiah. Arsenal kembali menjadi perhatian bursa transfer setelah laporan terbaru menyebutkan bahwa klub London Utara itu tengah mempersiapkan langkah serius untuk bisa mengamankan tanda tangan bek muda Newcastle yakni Tino Livramento. Nilai yang dibicarakan pun tidak main-main, yakni sekitar 80 juta pound sterling atau sekitar 1,6 triliun rupiah, dan menempatkannya setara dengan proyek besar Allardyce Conference saat didatangkan dari West Ham United. Livramento dikenal sebagai fullback modern yang agresif, atletis, dan juga fleksibel di segala posisi. Meski berposisi alami di kanan, ia kerap dimainkan di sisi kiri dan tetap tampil menonjol. MU siap memanfaatkan kekacauan Madrid, jadikan Valverde target nomor 1. Manchester United kembali bergerak di bursa transfer. Kali ini fokus mereka kepada sosok gelandang berkelas milik Real Madrid, yakni Federico Valverde.
Ketidakpastian masa depan dari sang pemain di bawah manajer baru Xabi Alonso membuat namanya masuk ke dalam daftar incaran utama setan merah untuk musim depan. Faktor finansial menjadi penghalang tersendiri. Kontrak Valverde di Madrid berlaku hingga tahun 2029 dan pihak klub telah menegaskan bahwa jika ingin mendatangkan sang pemain, maka pemain asal Uruguay tersebut dibanderol mencapai 2 triliun rupiah. Manchester United sendiri menilai nilai wajarnya sekitaran 1,4 triliun rupiah dan menciptakan jarak negosiasi yang lumayan besar. Jika United mampu memenuhi harga transfer dari Madrid, maka transfer Valverde akan menjadi pembelian termahal klub melampaui rekor dari Paul Pogba.